Malra buka Musrenbang RPJMD tahun 2025 sampai tahun 2029. Tegaskan fokus, sinergi, dan keterlibatan semua pihak. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang RPJMD tahun-tahun 2025 sampai tahun 2029 di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Senin, tanggal 28 Juli tahun 2025. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Taher Hanubun, MC, yang ditandai dengan pemukulan tifa sebagai simbol dimulainya Forum Perencanaan Strategis 5 tahunan tersebut. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Malra, Carlos Viali Rahantoknam, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, para narasumber nasional dan provinsi, antara lain Ika Retna Wulandari, Direktur Pembangunan Indonesia Timur, Kementerian PPN, Bappenas, yang hadir langsung, serta Anton Lailosa, Kepala Bapeda Provinsi Maluku yang bergabung via Zoom. Juga hadir Akademisi Rahtika Diana, PIT, Sekda, para asisten, pimpinan OPD, instansi vertikal, BUMN-BUMD, tokoh agama, adat, organisasi masyarakat, serta ASN pengampu penyusunan Renstra OPD. Forum partisipatif dan strategis. Dalam sambutannya, Bupati M. Taher Hanubun menegaskan bahwa Musrenbang RPJMD adalah tahapan wajib dan forum strategis untuk menyerap aspirasi serta masukan dari seluruh pemangku kepentingan. Ia menekankan bahwa semua perencanaan harus bersinergi dan selaras dengan visi daerah, mewujudkan Maluku Tenggara mandiri, cerdas, demokratis dan berkeadilan menuju Maluku Tenggara hebat. Tidak ada visi OPD, yang ada hanyalah satu visi kepala daerah dan wakil kepala daerah, tegasnya. 3 pesan kunci dari Bupati. Dalam arahannya, Bupati menyampaikan 3 poin penting. 1. Fokus perencanaan. OPD wajib menyusun perencanaan yang selaras dengan RPJMD dan menjawab tema-tema strategis seperti kemiskinan, daya saing, kualitas hidup, infrastruktur, dan pelestarian budaya. 2. Pemetaan wilayah prioritas. Bupati menekankan pentingnya intervensi yang tepat sasaran. Pembangunan harus proporsional, sesuai karakteristik dan kebutuhan wilayah. Tidak bisa pakai pola one size fits all, ujarnya. 3. Keterlibatan dan komitmen OPD. RPJMD adalah rumusan makro, namun keberhasilan ditentukan oleh kemampuan OPD menerjemahkan kebijakan ke dalam program dan kegiatan strategis. Bupati mengingatkan agar tidak terjadi salah tafsir atas substansi RPJMD. Bupati juga menegaskan pentingnya penyediaan data yang akurat dan lengkap oleh OPD untuk mendukung kelancaran proses penyusunan RPJMD hingga ke tahap akhir. Kita hanya punya waktu sampai akhir Agustus untuk menetapkan RPJMD dalam bentuk perda. Maka saya minta komitmen dan keseriusan semua pihak, tandasnya. Penyerahan cenderamata. Kegiatan Musrenbang RPJMD ditutup dengan penyerahan cenderamata oleh Bupati Maluku Tenggara kepada Ika Retna Wulandari, Direktur Pembangunan Indonesia Timur, Kementerian PPN, Bappenas, sebagai apresiasi atas kehadiran dan kontribusinya. Yang depan melalui perencanaan yang matang ini, kita akan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat demokrasi dan keharmonisan sosial serta memastikan keadilan pembangunan hingga ke pelosok daerah. Misalkan ada di Kecamatan K Besar Utara Timur, Kecamatan K Kecil Barat, Kecamatan Kecamatan Tiga, tapi kampung yang mana, rumah yang mana, harus diselesaikan. Alhamdulillah kita angka stunting tetap masih menurun, angka kemiskinan menurun, tapi dalam faktanya kemiskinan dia bertambah. Bagi dokumen kita, apa yang salah di dalam dokumen kita, itu yang perlu diperhatikan. Kita disebut dengan angka kemiskinan yang luar biasa, tapi rumah yang tadinya layak huni sudah diperbaiki semua. Serta itu mungkin ada BPJS di sini, kalau dengar baik-baik. Anda jangan menggunakan data tahun 2015. Kalau Anda menggunakan data 2015, tentu kemiskinan itu dan berturun sekali. Cuma dari BPS itu menggunakan data 2015.
Jadi kemiskinan itu sebenarnya sudah turun. Maluku secara global mungkin dia sudah berubah. Maluku Tenggara yang ketahuannya adalah bahwa mereka menggunakan data tahun 2015. Kalau 2015 berarti kemiskinannya bukan turun tapi dia tambah naik. Nah waktu itu jumlah penduduknya sekarang kita sudah 128.000. Waktu itu kita 90.000. Kalau menurut tahun 2015 itu kita 90.000. Jadi ini harus dimengerti supaya ternyata kemiskinan kita sudah turun banyak. Tapi karena tahun 2015 itu jumlah penduduk yang dikalikan itu di 90 setelah pengenalan kabupaten kota dia itu 90.000. Sekarang hampir 128.000 penduduk. Tetapi masih mengandung angka tahun 2015. Makanya angka kemiskinan dia tetap. Dalam persoalan ini akan melahirkan komitmen bersama untuk menjadi Maluku Tenggara sebagai daerah yang maju, sejahtera dan berdaya saing di tingkat nasional maupun tingkat regional. Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun karakter dan peradaban yang berdasarkan pada nilai-nilai berikut. Rekan-rekan semua yang saya hormati, teman-teman DPRD dan semua SKPD juga rekan-rekan Kopimda yang bisa didengarkan. Kita ingin membangun Maluku Tenggara ini, membuat seindah dengan daerah-daerah lain. Tapi dalam faktanya masih ada hal yang kita perbaiki soal pemikiran kita tentang moralitas, tentang mencintai daerah ini. Kita membangun katakan kalau sejarah bagian lingkungan hidup. Hari ini dia pasang tanam bunga dan lain-lain. Besok pagi bunga sudah hilang. Ada mungkin rencana tahun ke depan kita buat banyak jalan raya sana, kita ubah wajah kita lapor ini. Tapi apakah anak-anak kita sudah siap? Itulah satu karakter yang saya juga minta tolong dukungan dari rekan-rekan Kopimda, Polri, pengenalan untuk kita sedikit merubah. Apakah kita bikin seperti yang ada di Jawa Barat sana, mereka di sekolah di Ibrahim dan para. Nah ini yang karakter ini yang kita coba. Saya kemarin coba diskusi dengan teman-teman Kopimda, apalagi yang kita harus pakai untuk sistem untuk memperbaiki ini. Dalam ini insya Allah kita akan maju dan kita harus mempersiapkan. Selain sekarang ini ada beberapa tantangan strategis yang perlu kita hadapi bersama. Yang pertama adalah sebagus apapun RPJMD ini yang kita susun, tapi kalau tidak didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, itu juga akan kalah. Teman-teman, saya harus jujur sampaikan bahwa jangan hanya menganggap SKPD itu utama. Ada satu kegiatan kita harus sebuah proyek yang dilakukan dengan selesai. Begitu BPK bisa selesai, tidak. Yang ada dalam proyek itu harus betul-betul manfaat untuk masyarakat. Jangan sampai kita membuat suatu pekerjaan rencana lalu ditetapkan disetujui oleh DPR lalu dibawa, habis itu tidak ada manfaat apa-apa untuk masyarakat. Untuk itu RPJMD ini bagus disusun nanti insya Allah dikonsultasikan dan selesai. Tetapi kalau dilaksanakan oleh manusia-manusia yang tidak mampu, manusia-manusia yang punya pemikiran atau belum berbakat, hanya seperti stop. Buka hati masing-masing untuk kerja dengan sungguh-sungguh. Izinkan saya dan juga berikan yang saya sampaikan ini kepada teman-teman ini. Stop dengan pikiran-pikiran negatif. Konsentrasi untuk buat negara secara tersebut harus diamankan untuk kepentingan masyarakat. Dan tunjukkan bahwa Anda ASN yang punya kemampuan. Jangan ASN yang mengurusi politik yang bukan untuk kepentingan masyarakat. Stop. Politik sudah selesai, satu dan pikiran Anda, termasuk juga kerja-kerja khusus, kerja-kerja terbaik, P3K yang tidak pernah menjadi orang, sekarang semua bisa lulus menjadi P3K. Izin saya akan laporkan ke Mendagri, insya Allah sudah ada beberapa daerah yang membatasi
lolos dari kegiatan luar biasa melakukan dalam waktu 1,5 tahun saja semua hal berubah sistemnya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua adalah dampak pemakaran yang tadi sudah saya sampaikan bahwa itu Wika kampung ini dibangun oleh Bupati sebelumnya, tetapi tidak dimanfaatkan secara maksimal. Tapi kalau hujan bocor gimana? Kami berusaha semaksimal mungkin untuk mencari dukungan untuk menyelesaikan kampung ini. Masih banyak kemarin di situ. Saya sudah dengan Kepala Dinas pergi ke BRIN. Kalau akses dari BRIN itu supaya teman-teman semua tahu, sudah diserahkan semua kepada pemerintah kabupaten itu. Yang berikutnya adalah identitas training daerah setelah pemekaran atau masyarakat sering ini Bu, ini soal identitas. Negara tua, Maluku negara tua. Sama terjadi beberapa wilayah perbatasan sampai itu saya singkau. Hari itu saya ingin memprotes, tapi kayaknya tidak ada etika. Selain itu tidak tahu bahwa Maluku Tenggara itu termasuk wilayah perbatasan serta dalam Perpres 6 tahun 2017 sebagai ketentuan. Perpres 18 tahun 2020 pintu gerbang Indonesia ada di Indonesia, tapi juga Indonesia itu tua. Halo, Indonesia itu tua. Masih mengatakan semua bisa saja mengalami begini. Kalau Jakarta saja saya tahu bagaimana. Terjadi saya tahu, bukan terjadi dua, terjadi kendala, terjadi dua proses terjadi dari satu berada satu, remote satu berada satu. Tapi itu sudah tidak bisa. Makanya teman-teman sekalian coba lihat iklan-iklan itu semua Maluku Tenggara termasuk yang promosi pariwisata. Saya mohon maaf ada sedikit promosi untuk yang saat ini. Yang langsung ada saja yang promosi langsung. Mulai dari sekarang harus sudah semua kementerian bahwa Maluku Tenggara ibu kotanya baru bukan tua. Mohon maaf. Karena kalau masuk itu ini dari tua. Ini boleh ada di situ sudah kita dari ini soal apa? Soal identitas kabupaten Maluku Tenggara. Bapak Ibu kalau ada kerugian di sana, yang kemarin masa yang sudah ada sekarang lagi individu sendiri ini. Waktu Bapak Presiden datang ke sini, Pak Joko Widodo datang ke sini, pasar itu untuk Maluku Tenggara. Tiba-tiba Maluku Tenggara namanya hilang munculnya di kota tua. Bagaimana saya dibuka di sana baru masuk dari Maluku Tenggara dan ketua karena sudah terlalu dekat tetap Bapak Presiden ini. Ingat, wilayah perbatasan itu hanya ada di Maluku Tenggara, ada di Indonesia, ada kecamatan yang ada di Indonesia. Tidak ada di Kota Tua, tapi rumah sakit dan lain-lain memiliki rumah sakit perbatasan. Kalau kita tutup, masalahnya jadi beda, tapi jangan tutup sama saja berdiri. Jadi kalau kami ada di sini, saya sama begitu kita dalam yang kedua itu soal identitas branding kita. Jangan sampai kita buat sama orang. Termasuk juga bagian keuangan, bagi hasil. Hasilnya memang jangan-jangan keuangan besar dari pemerintah. Kita harus melakukan keuangan yang sesuatu. Kenapa dia kecil? Itu tidak hanya berarti kerjanya untuk kerja sampai tidur, kerja lama.
pendekatan pembangunan yang tepat sasaran sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya, Ibu Direktur, bahwa analisis awal saya itu Jakarta menganggap penduduk bersama dengan Jawa, apalagi penduduk Kendal yang terjadi di 6 pulau, 8 pulau ada penduduknya. Begitu menyusun anggaran Jakarta, pegawai wilayah provinsi, kalau sampai jangan disamakan sama, artinya jangan bersama. Kadang-kadang kalau Maluku itu 90% laut, Maluku Tengah kurang lebih 87% itu laut. Artinya itu juga laut kita sendiri supaya ada daun yang sedikit naik, daun berputar ada naik sedikit. Mungkin itu yang saya sampaikan dari setiap wilayah yang memiliki karakteristik, potensi dan tantangan yang berbeda. Dan PBB harus mampu mengakomodasi keragaman tersebut dengan strategi pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi kita sendiri. Bapak Ibu hadirin yang hormati, yang terakhir saya cuma minta doa dari semua pihak. Mudah-mudahan setelah ada pendekatan yang balai pembangunan jalan, mudah-mudahan Ninggon dan Dinas PU sudah DS-19, dan mudah-mudahan Pak Raja juga itu ada jalan di total jalan yang kita bangun dari 3 ketua yang pertama, mudah-mudahan Pak Raja juga resmi insya Allah kita dan pembangunan Kota Ibrah dan Pak Raja Serika. Jadi nilainya semua itu 92 miliar. Mudah-mudahan realisasi yang kami mungkin sudah itu 46 miliar. Ridwan hingga Ridwan 29 miliar 410 juta. Kemudian Renang Pula itu kurang lebih 16 miliar. Mudah-mudahan ini tidak sama. Pada tahun ini jadi lebih terakhir, ini satu sama berita itu sama kesehatan atau belum maksimal. Barangkali itu yang saya sampaikan, dan sekali lagi jangan lupa nama aku. Coba semua SKPD saja, Kabupaten Maluku Tenggara, SKPD saja, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara, dan apa supaya dengan tulis dua itu saudara kita, teman kita dan kita, karena kebanyakan pegawai ini tinggalnya di luar. KTP kita dijual, berarti dijual, tapi dapat posisi yang benar. Mami berapa? Kalau di sana lain, di sini lain, depannya mana? Bapak Ibu yang dihormati, mari kita gunakan kesempatan yang berharga ini supaya Bu Direktur akan menyampaikan segala macam yang bagus-bagus buat kita dan baik-baik, dan saya dan Wakil Bupati mudah-mudahan semua berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita gunakan kesempatan yang baik, dan saya menyampaikan selamat dan semangat PKB. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa, maka saya menyatakan RPJMD Kabupaten Tenggara menyatakan dibuka. Terima kasih. Akan dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata dari pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara kepada Direktur Pembangunan Indonesia Timur Kementerian PPN Bappenas Republik Indonesia.
Dilanjutkan dengan sesi foto bersama.